penyakit mah atau asam lambung meningkat itu biasanya ada namanya peradangan yang terjadi di lambung. Jadi namanya mah itu lambungnya, Mbak. Itu lambungnya sih diserang. Biasanya menimbulkan sekresi asam yang berlebih, sehingga bila orang yang telah makan 2-3 jam makan, asam lambungnya menumpuk atau meningkat, dapat menyebabkan untuk kita menjadi pusing juga bisa. Ya, karena kan gasnya tinggi. Kemudian di dalam sakit mah ini dapat juga menyebabkan luka atau iritasi pada dinding lambung. Nah, itu bahaya juga. Kemudian lanjut sehingga timbul rasa perih atau yang disebut kita itu nyeri ulu hati. Iya, seperti itu. Kalau IDW disebut ini corong ini main kasep. Nah, orang apa tinggalan makan. Kalau bahasa kita itu telat makan. Nah, itu yang disebutnya mah juga bisa. Kemudian lanjut, apa saja sih Mbak yang menyebabkan mah itu? Salah satunya stres, Mbak. Yang pertama stres. Biasanya kalau kita stres atau banyak pikiran kan makannya malas. Jadi ya itu menimbulkan asam lambungnya tinggi. Kemudian lanjut usia. Nah, usia ini juga menyebabkan juga salah satunya. Biasanya kalau orang sudah rentang tua, makannya nafsu makannya iya makannya ya benar sekali itu benar. Jadi apa namanya kita bisa nyebut lanjut pola makan yang tidak baik, merokok juga bisa. Kemudian yang kelima konsumsi alkohol juga bisa. Kemudian nah ngopi Mbak, sampai ngopi nggak Mbak? Tapi makan nggak telat loh. Nah kalau makan nggak telat, ngopi nggak masalah. Alhamdulillah. Kemudian lanjut ya mengkonsumsi obat-obatan dalam dosis yang tinggi. Yang terakhir keracunan makanan. Makanan yang mengandung toksin atau racun itu nggak usah. Maksudnya yang sudah kadaluarsa atau yang berjamu itu juga bisa menyebabkan sakit ini. Lanjut ya Mbak. Kemudian Mbak ada beberapa tanda dan gejala penyakit mah. Jadi kalau mah ini biasanya yang timbul itu yang pertama mual muntah Mbak. Iya. Karena kan dia gasnya tinggi, jadi mual, wawe. Nah kalau bahasa kita itu mual. Kemudian kembung Mbak. Nah kembung itu karena isinya gas. Gasnya. Jadi lambungnya itu bukan isi makanan tapi isinya gas. Kemudian nafsu makannya berkurang atau wajahnya pucat. Karena kan dia nggak makan. Kemudian keringet dingin Mbak. Biasanya tanda dan gejalanya seperti itu. Yang kelima sering sendawa, terutama bila dalam keadaan lapar. Kemudian yang keenam terkadang disertai sakit kepala karena pusing tadi karena belum makan atau misalnya gasnya tinggi jadi bikin mual. Yang terakhir yang ketujuh, bila emahnya sangat parah maka akan terjadi luka pada lambung. Corone ini lambungnya itu iritasi atau terkikis menurut. Kemudian bagaimana cara mencegah penyakit mah atau asam lambung tinggi? Yang pertama, ternyata dengan cara kita menjaga pola makan yang baik, kemudian teratur, itu udah bisa menjaga. Yang kedua biasanya sarapan, Mbak. Sarapan enggak ya? Nah, sip. Biasanya orang kalau kurang sarapan, biasanya itu kan nguap terus, ngantuk, karena kan nggak ada isinya. Lambungnya nggak ada. Pagi sarapan. Sedangkan orang itu kan kalau misalnya amit sarapan kan ada tenaga. Iya, nggak lemes dia. Yang ketiga makan makanan yang bersih, sehat dan bergizi. Yang mudah-mudahan pasti berguna. Kemudian yang keempat hindari stres. Nah stres lagi. Jadi kalau orang stres tuh biasanya nggak mau makan. Mikir, ya bener. Itu betul banget. Jadi malas makan. Selanjutnya itu tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, dan yang terakhir hindari obat-obat yang mengiritasi lambung. Gitu. Kan kadang Mbak itu kan kalau misalnya belum telat makan kan pasti lambungnya nyeri dong. Iya. Karena itu tadi karena nggak ada yang diasup, sedangkan lambung itu tiap menit atau tiap detik dia untuk memproduksi atau memunyak dia menggiling makanan. Lanjut ya Mbak ya. Lanjut pengobatan nih Mbak. Jadi ada beberapa hal untuk pengobatan tentang asam urat, tentang asam lambung atau tentang mah.
Jadi ada dua mbak, bisa juga menggunakan tradisional, bisa juga menggunakan apa namanya obat-obatan dari dokter. Nah di sini saya mau jelasin tentang obat-obatan tradisional. Ada beberapa hal yang mau disiapkan, yaitu jahe mbak. Nah ini saya sudah siapin jahenya, tapi nanti saya demonstrasi setelah saya menjual dulu. Nah jadi nanti saya menggunakan demonstrasi jahe. Nah, enak mbak menggulung jahe? Ada dong? Ada lah pasti ada. Selanjutnya, jenis-jenis makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Biasanya kalau rumahnya sakit itu yang dianjurkan itu biasanya makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu seperti apa namanya, nasi, tepung itu mengandung karbohidrat. Itu biasanya dibikin seperti bubur ya. Kemudian lanjut sayur-sayuran yang berserat, kemudian tidak menimbulkan gas. Ternyata lah ada beberapa ini mbak sayuran yang mengandung gas tinggi. Contohnya labu kuning, labu siam, brokoli, apa jenenge kol. Nah itu mengandung gas tinggi mbak ternyata. Ya kalau yang harus dianjurkan itu buah-buahannya itu yang bagus yaitu pisang, itu bagus. Pepaya, kates, kemudian tomat. Nah itu di jus juga enak. Kemudian yang harus tidak dianjurkan atau dihindari yaitu makanan yang secara langsung merusak dinding lambung. Contohnya nasi keras. Nah itu nggak boleh mbak. Makanya yang unak-unak aku menewes tuwek, sampai tinggi usia. Jadi dianjurkan nasinya itu yang masak secanting. secanting lagi dua. Habis. Nggak habis. Hari habis. Oh Allah gitu. Kemudian ketan mbak. Iya, hindari ketan-ketan juga. Ternyata ketan itu juga mengandung ininya tinggi. Iya. Ya. Kemudian jagung, ubi talas. Nah, itu. Kemudian yang tidak dianjurkan itu kemudian protein hewani seperti daging yang berlemak. Itu nggak boleh banget kalau banyak lemak. Kemudian apa namanya yang mengandung asam tinggi atau asin yang tinggi. Lanjut sayur-sayuran yang nggak atau sayuran atau buah yang nggak boleh dimakan yaitu ternyata nangka mbak. Nangka itu, tahu kan nangka? Gori. Itu ternyata mau meningkatkan asam lambung tinggi juga itu mbak. Iya. Kemudian duren, tahu duren mbak? Duren. Nah itu gasnya tinggi. Karena dia kayak mengandung kayak alkohol itu yang tidak dianjurkan ya mbak. Ya kalau minum-minuman itu biasanya nggak boleh itu soft drink atau minuman yang mengandung soda. Kayak spray, pampa, nah itu kalau bahasa kita dulu saparela zaman dulu mbak. Nah ini juga nggak boleh ya mbak, kopi, anggur putih gitu ya mbak ya. Kemudian yang terakhir tidak boleh mengandung cuka, asam. Cuka itu juga bisa menimbulkan mbak, jadi lambungnya ini corongnya perih, kebakar gitu. Ya itu. Nah itu sedikit pendidikan kesehatan yang dari saya mbak. Jadi nanti apa aja sih mbak yang boleh dianjurkan pada saat orang mah itu apa? Tadi kayak makanan yang lembut, makanan yang lembut, kemudian bubur ya boleh, kemudian makan nggak boleh telat ya, teratur, kemudian sarapan pagi, nah itu juga bagus. Pagi masih sudah matang. Tapi banyak rajin saya rasa. Pasti pagi sudah masak. Tapi bapaknya belum bangun, rasanya ayo. Biasanya sampai kan mau ke ladang. Kan bangun terus sarapan. Iya, itu kan lebih bagus. Terus gejalanya orang sakit mah ini apa aja tadi mbak? Gejalanya kurang makan itu. Kurang makan, kemudian terus apa lagi mbak? Apa tadi yang makanan wek tadi itu? Makanan keras-keras. Keras bener, mual ya mbak ya. Nah itu juga mual terus muntah itu juga ya mbak satu gejalanya. Terus apalagi mbak satu lagi boleh lah. Biasanya apa kalau orang apa asam lambung itu? Makan sayur Yang mengandung, yang mengandung. Ya karena daun singkong itu mengandung zat besinya terlalu tinggi juga. Itu bisa. Darah tinggi juga. Oh ya kopi skol ya mbak. Bener.
Wah, pinter-pinter ini. Kuping sama kuping. Ini kalau jadi ini kuis Ikan hati aja nggak doyan aku. apa ya mbak? Nggak doyan. Loh. Ikan kambing apa namanya? Karena dia salah satu juga bikin ini ya mbak ya, Darah tinggi. darah tinggi. Kambing, inak laut, Kambing. Nggak lauk, nggak makan, nggak Iya, doyan. iya. Lele. Lele ya mbak. lah ayam yang mau. Ayam. Ya. Oh. Mana ayam? Ikan-ikan mau mbak? Apa? Kan Ikan darat, ikan tawar, Ikan laut. laut, enggak. Mau. Oh iya. Kalau mbak lanang, saya apa aja mau. yang penting sehat ya mbak. Iya. Oke. Ikan laut, ikan lele, apa nggak Iya. doyan. Oke. Nggak pernah beli. Nanti ini ada leaflet yang mbak ya, atau untuk dibaca-baca di rumah. Nanti ini saya tinggal buat sampean tentang sakit emah tadi ya mbak. Oh, iya, iya. Nah, oke, selesai penyuluhan kesehatan. Nah ini terakhir mbak, saya mau demonstrasi tentang cara herbal atau cara apa namanya alami untuk mengatasi emah. Nah ini di sini mbak, saya siapin yang namanya jahe. Ya paling ada lah di rumah ya, jahe. Nah Ada. ya nanti jahe ini mbak, gimana mas Eko cara apa namanya Amit, cara menggunakan atau cara mengonsumsi jahe untuk mengurangkan emah? Ternyata jahe ini mbak, nanti sampai cuci bersih, dibersihin kulitnya, diparut mbak. Nah, diparut halus, nggak usah banyak-banyak, palingnya 3 biji, 4 biji boleh. Setelah diparut halus itu nanti diperes, pakai air, tambahin air dikit secukupnya, diperes. Nah air peresannya itu nanti kayak jus itu loh mbak. Oh, alah sampai iso lama. Saya juga sering Nah ternyata jahe ini bagus. bikin cair buat minum. Iya benar itu. Nah bisa juga nanti menggunakan air hangat juga boleh. Menggunakan air hangat juga boleh. Ada lah di belakang ya, tinggal nyongkel. Ada. Biasanya Apalagi kalau itu jualan gitu ya. Banyak. dan juga kan murah, kalau murah meriah, minta tetangga ya boleh, di rumah ya ada. Di rumah ada. Nanti siapa tahu, maaf kalau ada yang sakit emah, saudara atau anak atau putune bisa dipraktekin di rumah. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Ini berapa hari Mas Eko minumnya? Boleh 3 sampai 5 hari secara rutin, tiap pagi boleh atau siang boleh diminum pakai air. Airnya diperes. Oke, selesai penyuluhan kesehatan. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan mbak dari Mbak Weda teman-teman tentang emah ini. Atau kita sharing boleh? Jangan. Ya, cukup ya, paham ya mbak? Nanti bisa dilakukan sendiri di rumah. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ini mbak waktunya sudah repot-repot. Ya. Saya juga terima kasih sudah diterima untuk penyuluhan tentang kesehatan saya di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.